Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini di Bram Figma Channel kedatangan tamu, yaitu ada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ada Bapak Suwardi, Sarjana Hukum, Magister Hukum CM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kawan-kawan, di sini kita akan bahas isu-isu yang lagi viral, isu-isu yang lagi hangat di Lampung Utara. Kemarin terjadi isu yang sangat viral dan hangat di Lampung Utara tentang pengelolaan manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu. Ini isunya yang pertama tentang pengelolaan manajemen seperti itu yang tidak baik, karena banyak pasien yang mengeluhkan ketika mau menebus obat, ini obat banyak yang tidak tersedia. Terus juga banyak pegawai dan supir ambulan ini yang tidak dibayar selama 10 bulan. Terus juga menurut Inspektur Lampung Utara, Pak Su, dari Inspektorat, rumah sakit umum ini memiliki hutang 11 miliar seperti itu, Pak Su. Diakibatkan banyaknya pegawai honorer di situ, tunggakan. Nah, ini Pak Sung di Bram Figma Channel, Bram pingin dengar ini dari Pak Suwardi selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, bagaimana Pak Sung melihat isu-isu tersebut, Pak Sung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan isu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bumi, Rumah Sakit Riyakudu ya. Ini rumah sakit yang katakanlah rumah sakit milik pemerintah yang terbesar di Lampung Utara ya. Memang mulai dari bulan Maret atau bulan April ya, isu itu sudah mulai bergulir dari media massa baik online maupun cetak bahwa rumah sakit tersebut ada utang, bahkan dulu awalnya munculnya 16 miliar. 16 miliar Pak Su ya. Saya sempat diwawancara juga oleh media online untuk menanggapi itu. Nah, itu memang sangat mengherankan kalau bisa rumah sakit bisa punya utang sebesar itu ya. Nah, untungnya juga ya, yang mengungkap itu waktu itu Dr. Sri almarhum. Begitu beliau baru-baru menjabat, dia langsung ditanya oleh wartawan terkait dengan utang rumah sakit yang mencapai 16 M. Dia bilang, saya ini baru seminggu duduk di kursi direktur ini, bahkan baru serah terima jabatan waktu itu, berkas-berkas juga belum saya terima kan. Nah, untung beliau sudah menjelaskan itu sebelum beliau meninggal. Nah, kalau ini sebelum sudah beliau meninggal, isu ini baru berkembang, pasti nanti dilimpahkan ke almarhumah semuanya. Biasalah di Indonesia kan, kalau orang sudah meninggal itu pasti dilimpahkan sana semua. Nah, kita masih beruntung ternyata itu sudah dibuka terlebih dahulu oleh Dr. Sri, dan itu memang tunggakan dari direktur sebelumnya. Kalau ini menurut Dr. Indra juga nih, direktur rumah sakit sebelum Dr. Sri. Saya sempat baca di media online itu ketika diwawancara oleh wartawan, dia bilang memang hutang itu merupakan tumpukan dari hutang direktur rumah sakit yang sebelumnya. Jadi memang sudah berapa generasi gitu memang hutangnya. Terakhir sampai Dr. Sri yang dibuka oleh Dr. Sri. Saya kira itu masalah. Siap Pak Su. Terus juga Pak Su, di media online itu beredar ada istilah BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum Maijen Riyakudu. Nah, ini kalau menurut Pak Su ya kan, perbedaan atau adakah beda antara Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum itu yang tanda kutip di sini BLUT dengan rumah sakit biasa, Pak Su? Iya. Badan Layanan Umum Daerah itu artinya hampir sama sebenarnya, dia melakukan pelayanan, tapi dia ada aturan sendiri. Itu ada Permendagri nomor 79 2018 yang khusus mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian nanti masalah keuangannya juga yang lebih teknis juga diatur di Permendagri juga nomor 61 tahun 2007 kalau tidak salah, yang mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah. Nah, Badan Layanan Umum Daerah ini dia punya keistimewaan dibandingkan dengan rumah sakit biasa, katakanlah. Dia tidak harus rumah sakit ya yang bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah, bisa badan-badan lain juga. Tapi kebetulan di Lampung Utara baru ada Rumah Sakit Umum Riyakudu ini yang jadi Badan Layanan Umum Daerah.
Nah, dia tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tapi dia ada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Jadi dia bisa menjual, dia sambil menjual jasa dan barang, kemudian keuntungan itu bisa dikelola sendiri. Jadi dia tidak berpatokan hanya ke APBD atau APBN, tapi dia bisa mengelola keuangan sendiri, bisa dia melakukan investasi sendiri. Ya. Misalnya dia keuntungan dia dari jual obat, kemudian dari pelayanan kesehatan, nanti uangnya tuh bisa digulirkan lagi, bisa untuk bantu UMKM, bisa untuk investasi jangka panjang, jangka pendek kalau kita lihat di Permendagri itu ya. Nah kemudian bedanya lagi, dia ini mirip-mirip dengan perusahaan. Iya dulu gitu ya. Kalau perusahaan itu ada namanya komisaris, nah di sini ada dewan pengawas, ada dewan pengawas umum dan dewan pengawas keuangan. Nah, dewan pengawas itu yang berhubungan dengan, karena dia rumah sakit, yang berhubungan dengan kesehatan badan pengawasnya, kemudian yang berhubungan dengan keuangan. Siap. Ada dewan pengawas yang memang independen. Ini biasanya diambil dari perguruan tinggi atau profesional. Nah satu lagi bedanya, kalau rumah sakit milik pemerintah itu biasanya harus PNS yang menjadi direkturnya. Kalau Blue ini tidak harus. Dia ada 3 pilihan, bisa dari PNS, bisa dari swasta, pegawai yang kontrak itu kan, ada yang istilah yang di Undang-Undang ASN yang baru itu. Kemudian ada dari profesional, bisa dari luar yang memang mampu mengelola manajemen rumah sakit. Nah itu bedanya dengan yang rumah sakit biasa. Kemudian kembali ke kasus ini, nah itu kan ada dewan pengawas. Kenapa sampai punya utang sekian miliar itu apakah tidak berfungsi dewan pengawas ini kan? Itu kan jadi pertanyaan. Dewan pengawas yang manajemen tadi, kemudian dewan pengawas keuangan, apakah ada dewan pengawas independennya bekerja atau tidak? Kok baru terbongkar setelah wartawan misalnya bikin rame-rame, kemudian setelah itu rame baru inspektorat melakukan pemeriksaan. Kemudian di Permendagri juga diatur harus bisa dilakukan audit independen ya. Audit keuangan, auditor independen kalau untuk Blut ini. Jadi kalau dia memang ada itikat baik dulu kan, mestinya dia mendatangkan auditor independen untuk mengaudit keuangan itu. Jadi itu kira-kira perbedaan antara Blut dengan rumah sakit biasa. Jadi rumah sakit Majeria keleluasaan sangat luas berarti. Iya, sangat luas. Kewenangannya juga. Terus Pak Su, kan banyak nih pegawai ya kan, supir ambulan yang tidak digaji seperti itu. Terus juga rumah sakit umum ini memiliki hutang dengan vendor-vendor. Nah, kalau menurut Pak Dekan ya kan, ini termasuk pelanggaran tidak Pak Dekan? Iya, kita lihat dulu sebenarnya BPK itu sudah melakukan pemeriksaan atau belum terkait dengan kasus ini kan. Temuan BPK itu apa? Kalau temuan BPK misalnya mengarah dia punya utang banyak itu karena disalahgunakan uangnya, ya bisa jadi itu bisa masuk ke ranah hukum. Tapi kalau dia karena memang ada kerugian di situ, misalnya karena dia ngambil obat misalnya, ternyata tidak mampu dibayar karena ada tunggakan dan segala macam dari pasien misalnya, ya dia tidak bisa mengarah hukum. Tapi maka lihat dulu hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan auditor independen, kemudian hasil pemeriksaan inspektorat. Tapi hasil pemeriksaan inspektorat kemarin saya baca di media online juga kurang masuk akal juga, karena dia bilang sebagian besar untuk bayar honor kan. Memang seberapa besar ini orang di honor di situ kan, supir ambulan misalnya. Saya pikir nggak lebih dari 500.000 mungkin kan per bulan. Ya, betul. Terus Pak Suwardi ya kan udah keluar statement ya kan dari inspektorat, dari inspektur, utang 10 miliar ini karena tunggakan pembayaran ya kan, karena pembayaran yang pegawai honorer seperti itu. Nah, untuk ke depan nih Pak Su ya kan, kalau Pak Su melihatnya bagaimana Pak Su agar manajemen ya kan pengolahan rumah sakit Riau Hulu ini bisa bagus, bisa baik seperti apa Pak Su? Iya, yang pertama memang harusnya tetap berpedoman ke Permendagri tadi 79/2018 itu kan, karena di situ diatur semua tentang bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana uang itu bisa dikelola oleh rumah sakit, kemudian ada dewan pengawas di situ berfungsi atau tidak dewan pengawas. Jadi difungsikan semua ini badan-badan ini, dewan pengawas difungsikan, kemudian
setiap tahun dilakukan audit independen misalnya, supaya dia bagus. Kemudian pengelolaan keuangan yang transparan, kemudian peningkatan pelayanan kan. Kalau dia pelayanan yang bagus, orang secara otomatis akan ke ini kan, ke rumah sakit itu kan. Justru sekarang banyak rumah sakit swasta karena dia melihat bahwa rumah sakit umum itu pelayanannya kurang. Saya kira itu, jadi paling tidak manajemennya harus dibenahi. Fungsi-fungsi namanya badan-badan atau dewan-dewan pengawas difungsikan. Bila perlu, kalau memang harus profesional yang diangkat jadi direkturnya, ya jadi dari profesional, tidak harus dokter kan yang karena dia kan pengelolaan rumah sakit itu kan administrasi yang membahas. Masalah teknisnya kan ada dokter-dokter di bawahnya, dokter spesialis yang untuk ke teknisnya. Kalau di pucuk pimpinan kan banyak manajemen sebenarnya. Kalau manajemennya bagus, pasti ke bawahnya bagus. Siap Pak Su. Jadi untuk ke depan rumah sakit umum ini harus difungsikan semua Iya. ya kan, pengawas dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Su ya kan tentang manajemen rumah sakit umum ke depan. Nah, dari Inspektorat Lampung Utara ini sudah dikeluarkan statement bahwa utang rumah sakit umum 11 miliar. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Su dari Bram Fikman. Ini pertanggungjawabannya pada siapa Pak Su kalau sudah seperti ini Pak Su? Iya, pertanggungjawabannya pasti pada pemerintah daerah. Kemudian kalau dia memang menggunakan dana DAK atau dana yang dari pusat, ya ke pemerintah pusat, maka itu fungsinya BPK. BPK melakukan pemeriksaan. Kalau inspektorat ini sifatnya hanya pemeriksaan yang menggunakan dana ini pemerintah daerah, karena dia fungsinya di pemerintah daerah. Kalau inspektorat daerah ini, kalau dia dana DAK itu fungsinya BPK, nanti dia memeriksa. Jadi utang ini masuk kemana dia? Menggunakan dana apa waktu dia ngutang itu kan? Saya yakin memang besarnya itu untuk ini obat. Jadi dia sudah ngambil obat, kemudian mungkin disalahgunakan, nggak tahu lah kita ya. Makanya perlu ada pemeriksaan lebih lanjut itu. Ternyata tidak kembali kan? Kalau kita beli obat 10.000 misalnya, kalau dijual ke pasien 15.000 kan mestinya untung. Betul. Nggak ada cerita menjual obat merugi kan? Saya punya kawan yang punya apotik, walaupun baru dia sudah untung gede. Karena dia belinya 10.000 dijual 15.000. Yang penting tidak di atas harga eceran tertinggi. Saya kira itu. Jadi tadi Pak Su ya, kalau dari inspektorat sendiri itu kurang masuk akal ibaratnya, rasional ya. Kalau misalkan 11 miliar itu uang tenaga honorer semua dihabiskan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Su sudah mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol di Bram Fikman Channel. Mungkin kita akan ngobrol lagi Pak Su ya kan di lain kesempatan tentang isu-isu yang ada di Lampung Utara. Oke, siap. Kawan-kawan, ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.